Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar materi kelas 5 tema 1, subtema 1 pembelajaran 5 mengenai organ gerak hewan. Ayo kita belajar bersama. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui organ gerak hewan dan fungsinya. Yang kedua, menentukan ide pokok dan kalimat pengembang. Dan yang ketiga, membuat gambar ilustrasi. Nah, hari ini kita masuk pada pembelajaran kelima. Lihatlah apa yang sedang dilakukan Edo. Di bawah kandang kelinci, Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan. Edo pun mengambilnya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi gerakannya kok berbeda ya? Kelinci bergerak lincah, berlari, dan meloncat. Sedangkan siput bergerak sangat pelan. Mengapa bisa begitu ya? Gumam Edo penasaran. Nah, sekarang ayo mengamati. Amatilah kedua hewan di atas. Lihatlah kelinci dan siput. Lalu temukan perbedaannya. Karakteristik kelinci. Yang pertama, kelinci termasuk hewan vertebrata. Kelinci lincah, cepat berpindah tempat, berlari dan berjalan, serta dapat melompat. Nah, untuk karakteristik siput, silakan kalian isi. Tanyakan kepada orang tuamu ya, lalu tulislah di bukumu masing-masing. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui bahwa kelinci termasuk hewan vertebrata. Lalu bagaimana dengan siput? Siput merupakan hewan avertebrata. Hewan avertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, adapun ciri-ciri hewan avertebrata lainnya antara lain, biasanya susunan syarafnya berada di perut, memiliki rangka luar, dan otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Contoh hewan avertebrata adalah siput, serangga, cacing, ubur-ubur, cumi-cumi, dan lain-lain. Nah, sekarang coba kalian amatilah organ gerak siput berikut. Nama organ geraknya adalah kaki perut dengan bentuk pipih dan lebar. Fungsi utama kaki perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Sekarang ayo mengamati. Di sekitarmu pastinya banyak sekali jenis hewan avertebrata. Bersama temanmu, amati hewan-hewan tersebut dan identifikasikan organ geraknya. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Nama hewannya misalnya belalang, cacing, dan ubur-ubur. Nah, nama organ geraknya masing-masing. Belalang yaitu kaki dan sayap, cacing otot di bawah kulit, dan ubur-ubur adalah tentakel. Fungsi kaki dan sayap. Kaki berfungsi untuk melompat, dan sayap berfungsi untuk terbang. Sekarang coba kalian cari fungsi otot di bawah kulit pada cacing dan tentakel pada ubur-ubur. Ayo berkreasi. Pilihlah salah satu hewan avertebrata. Kemudian buatlah model sederhana organ gerak dari hewan yang kamu pilih tersebut menggunakan plastisin. Buatlah sebaik mungkin sesuai dengan keadaan aslinya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, perhatikan gambar berikut ini. Lihatlah contoh berikut ini. Dibuat dari plastisin. Sekarang ayo kita berdiskusi. Ceritakan gambar yang telah kamu buat di hadapan guru dan teman-teman satu kelasmu.
Mintalah pendapat atau masukan dari guru dan teman-temanmu. Catatlah pendapat atau masukan tersebut pada kolom berikut ini. Sekarang ayo membaca. Judulnya Siput Bukanlah Hewan Lemah. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh lendir. Sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil atau serpihan, sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diuraikan, akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput berada. Hasil penguraian yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami sehingga tanah pun menjadi subur. Nah, siput adalah sang pengembara yang mandiri. Meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Daerah pengembaraan siput pun sangat luas. Pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Setelah menetas, siput langsung mandiri. Siput tidak lagi terikat dan bergantung pada induknya. Siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan diri dari serangan predator. Meskipun tubuhnya lunak, namun tubuh siput memiliki lendir. Lendir ini berfungsi sebagai minyak pelumas dan pelindung bagi tubuhnya ketika berjalan di permukaan. Jalan sekasar apapun dan seterjal apapun akan mudah dilalui tanpa tubuhnya terluka. Selain itu, siput juga dikaruniai Tuhan dengan cangkang. Cangkang ini berfungsi sebagai rumah yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi tubuhnya. Cangkang juga berfungsi sebagai tempat persembunyian ketika ia terancam oleh lingkungan atau predator. Meski terik panas ataupun hujan, siput tetap bisa nyaman dan aman dengan cangkangnya. Predator pun akan kebingungan untuk memangsa siput karena tubuhnya terlindungi oleh cangkang yang keras. Jadi siput bukanlah hewan yang lemah. Siput adalah hewan istimewa yang memiliki banyak kelebihan. Siput diciptakan Tuhan dengan kekurangan sekaligus dengan kelebihan. Begitu juga dengan manusia, diciptakan Tuhan dengan kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, kamu tidak boleh menyombongkan diri dengan kelebihan yang kamu miliki. Kamu juga jangan minder jika kamu memiliki kekurangan. Nah, berdasarkan bacaan di atas, temukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf ya. Misalnya ide pokok pada paragraf pertama, yaitu siput menurut sebagian orang dianggap hewan yang lamban dan menjijikan. Kalimat pengembangnya adalah, bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang sering membandingkannya dengan kelinci. Untuk ide pokok pada paragraf kedua, sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kalimat pengembangnya, kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa yang tidak dimiliki hewan lainnya. Nah, untuk ide pokok dan kalimat pengembang pada paragraf 3, 4, 5, dan 6 silakan kalian tanyakan kepada orang tuamu. Kamu telah berhasil menemukan dan menuliskan ide pokok dan kalimat pengembang. Sekarang coba tuangkan isi bacaan di atas ke dalam sebuah gambar cerita. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari ragam gambar cerita atau ilustrasi. Dalam membuat gambar cerita, kamu juga harus mengetahui corak gambar cerita atau ilustrasi. Corak gambar cerita atau ilustrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada realis. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya seperti lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai karya Raden Saleh berikut ini. Lalu yang kedua ada karikatur. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Gak butuh narkoba, main bass aja.
ada kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Lalu yang keempat ada dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya namun tetap tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Misalnya seperti berikut ini. Nah, sekarang coba buatlah gambar ilustrasi mengenai cerita siput bukanlah hewan lemah. Kamu bisa memilih salah satu corak gambar di atas ya. Tuliskan pada tempat yang telah tersedia. Sekarang ayo renungkan. Gambarkan kembali organ gerak salah satu hewan avertebrata pada kolom berikut ini. Nah, pelajaran apa yang dapat kamu ambil dari hewan tersebut? Untuk kerjasama dengan orang tua, bersama orang tuamu amatilah hewan-hewan di sekitar rumahmu. Catatlah hewan-hewan yang termasuk jenis avertebrata. Selamat belajar ya anak-anak, tetap semangat! Terima kasih, kalian memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Nah, jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar. Berterima kasihlah kepada kedua orang tua. Serta yang paling penting, berdoa setelah belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.